Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Baik Ananda, bertemu kembali kita dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti yang pada kali ini kita akan masuk pada pelajaran keempat, ayo berzakat. Silahkan disimak materi pelajarannya. Persiapkan alat tulis Ananda, karena di akhir video ini nantinya akan ada tugas belajar yang akan dikerjakan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran nantinya, Ananda diharapkan mampu menjelaskan 1. Pengertian zakat, 2. Dalil kewajiban zakat, yang ketiga, arti muzaki dan mustahik zakat, yang keempat, jenis-jenis zakat dan ketentuannya, yang kelima, mustahik zakat, dan yang keenam, hikmah zakat. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian zakat. Anak ibu semuanya, apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya bersih, tumbuh, berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, sebagai salah satu rukun, tentunya ada petunjuk Allah dalam Al-Quran yang menjadi dasar bagi kita bahwa zakat itu wajib. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat ini. Salah satunya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Mari kita baca bersama dan nanti juga Ananda ulang-ulangi agar lebih lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itulah yang menjadi dasar bagi kita bahwa zakat itu wajib. Sekarang kita masuk pada bagian berikutnya, istilah muzaki dan mustahik. Dalam kajian zakat ini, kita nanti akan sering berjumpa dengan istilah muzaki dan mustahik. Apa itu muzaki? Apa pula itu mustahik? Mari perhatikan. Muzaki adalah orang yang berzakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, kajian muzaki ini terkait dengan syarat wajib zakat. Sedangkan untuk mustahik zakat, nanti kita akan membahas surah At-Taubah ayat 60 yang menjadi petunjuk tentang golongan yang berhak menerima zakat. Baik, kita masuk pada bagian berikutnya tentang jenis zakat. Secara umum, zakat itu ada 2 jenis. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat berupa beras yang dibayarkan dari Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dibayarkan berupa harta tertentu jika telah terpenuhi syarat nisab dan syarat-syarat lainnya. Nanti kita akan sampai ke sana. Mari kita perhatikan untuk zakat fitrahnya dulu. Apa yang menjadi syarat wajib zakat fitrah? Ada 3 syarat. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, punya kelebihan makanan untuk hari itu. Yang ketiga, masih hidup menjelang hari raya Idul Fitri. Itulah orang yang wajib membayarkan zakat fitrahnya. Nah, bagaimana pula dengan zakat harta? Mari kita lihat, syarat wajib zakat harta ada 5. Pertama, orangnya beragama Islam. Yang kedua, dia seorang yang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, harta itu miliknya sendiri. Yang keempat, telah sampai haulnya. Dan yang kelima, telah cukup nisabnya. Itulah yang menjadi syarat wajib dari seseorang untuk membayarkan zakat hartanya. Sekarang, mari kita perhatikan. Zakat itu dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dari mana kita tahu orang yang berhak ini?
Mari kita perhatikan petunjuk Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Ananda semuanya, silahkan nanti perhatikan ayat Al-Qur'annya, kemudian baca artinya, maka kita akan menemukan di sana ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? 1. Orang fakir, yaitu orang yang tidak punya harta dan juga tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak punya penghasilan. Yang kedua, orang miskin. Miskin artinya orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga ada amil. Amil artinya pengurus zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam sehingga dianggap imannya masih lemah. Yang kelima ada riqab. Riqab yaitu hamba sahaya atau budak. Yang berikutnya ada gharim. Gharim artinya orang yang sedang terlilit hutang. 7 ada fisabilillah, yaitu orang yang dalam perjuangan di jalan Allah. Dan terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah kelompok mustahik zakat yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi ketika kita hendak membayarkan zakat, maka kepada 8 golongan inilah kita bayarkan zakat kita. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan zakat. Tadi kita sudah belajar bahwa secara umum zakat itu digolongkan menjadi zakat fitrah dan zakat harta. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi ketentuan dari zakat fitrah. Pertama, dibayarkan berupa makanan pokok atau uang senilainya. Yang kedua, ukurannya untuk 1 orang dia wajib membayar zakat fitrahnya sebesar 2,5 kg beras, atau jika diukur dengan liter 3,5 liter. Kemudian waktu membayarkannya, kapan kita bayarkan? Yaitu semenjak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Dari rentang waktu yang panjang itu, ternyata waktu yang paling utama adalah setelah subuh hingga menjelang sholat Idul Fitri. Nah, itulah ketentuan untuk zakat fitrah. Sekarang kita lanjut ketentuan untuk zakat harta lagi. Zakat harta dibayarkan dengan jenis harta tertentu. Jadi tidak semua harta yang wajib dizakatkan. Yang kedua, ditetapkan nisabnya, yaitu batas minimal dari harta yang sudah dikenai kewajiban zakat. Yang ketiga, ditetapkan pula haulnya. Berapa lama waktu kita memiliki sehingga diwajibkan berzakat. Biasanya haul harta itu ada 1 tahun, kecuali untuk zakat hasil tani dan barang temuan. Kemudian jenis harta yang wajib dizakatkan itu dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Apa saja hartanya? Coba perhatikan, harta yang wajib dizakatkan itu ada hewan ternak. Tidak semua hewan ternak pula, tapi hanya untuk unta, sapi atau kerbau, kambing, dan domba. Berapa nisabnya? Untuk unta 5 ekor, maka kalau sudah punya unta 5 ekor, sudah dimiliki selama 1 tahun, wajib zakat 1 ekor kambing. Nah, kalau sapi atau kerbau bagaimana? Untuk sapi atau kerbau, nisabnya 30 ekor dan zakatnya 1 ekor sapi. Kambing atau domba, jika sudah punya 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Nah, berikut untuk kelompok kedua ada jenis emas. Emas itu nisabnya 85 gram. Jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka keluar zakatnya 2,5%. Begitu juga dengan zakat uang, dia dihitung senilai dengan harga emas. Dan juga zakat barang dagangan juga demikian. Hampir sama dengan zakat perak, yang berbeda hanya nisabnya. Untuk perak, nisabnya 595 gram. Sedangkan haul dan zakatnya sama, yaitu 2,5%. Kemudian jenis berikutnya adalah barang temuan atau rikas. Nah, barang temuan ini berupa emas atau perak, maka nisabnya juga dihitung dengan nisab emas atau nisab perak, tergantung jenis barang yang ditemukan. Kemudian yang berbeda adalah zakatnya. Untuk zakat barang temuan ini, zakatnya adalah 20% dari jumlah barang yang ditemukan. Terakhir, jenis biji-bijian hasil tani. Nisabnya adalah 655 kg. Tidak ditentukan haulnya, sama dengan barang temuan juga tidak ditentukan haulnya, tapi dibayarkan setiap kali panen. Berapa besar zakatnya? Yaitu ini dibedakan tergantung lahannya. Apabila sawahnya memerlukan biaya untuk irigasi, maka zakatnya hanya 5%. Tapi jika sawahnya tak ada hujan, maka besar zakatnya adalah
adalah 10% dari hasil tani. Demikianlah anak ibu semuanya untuk materi zakat. Sampai kita pada penghujung. Setelah kita memahami tentang materi zakat tadi, maka kita ingin mengambil hikmah dari kewajiban berzakat. Hikmah zakat ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, hikmah bagi orang yang berzakat, dan yang kedua, hikmah bagi orang yang menerima zakat dan kehidupan sosial. Coba kita lihat hikmah zakat bagi orang yang berzakat. Pertama, dengan zakat berarti dia menunjukkan ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang diterimanya. Yang kedua, zakat berarti membersihkan diri dari sifat kikir atau pelit. Kemudian yang ketiga, zakat dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, zakat itu mendatangkan keberkahan bagi harta orang yang berzakat sehingga berkah pula hidupnya. Kita lihat yang kedua, manfaat atau hikmah zakat bagi orang yang menerima. Setelah kita pelajari tadi bahwa zakat itu diberikan terutama kepada fakir dan miskin, maka tentunya akan mendatangkan manfaat bagi mereka. Misalnya, mereka terhindar dari kefakiran atau kemiskinan karena sudah dibantu dengan zakat. Yang kedua, dapat mengurangi beban ekonomi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, zakat itu juga dapat mengurangi tindak kriminal dalam masyarakat. Karena terkadang dalam masyarakat ada orang miskin, kebutuhan hidupnya besar, sementara penghasilannya tidak cukup, sehingga muncullah pikiran bodoh dalam kepalanya, sehingga dia melakukan tindak-tindak kriminal seperti pencurian dan sejenisnya. Dan terakhir, zakat juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Karena ada masyarakat yang hidupnya berkecukupan, bahkan bermewah-mewahan, sementara di samping mereka ada orang miskin, yang bahkan orang fakir, sehingga terlihat kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Maka dengan zakat, itu dapat mengurangi kesenjangan di antara mereka. Karena orang kaya dapat membantu orang miskin, sehingga terjalin pula hubungan sosial yang baik di antara mereka dalam bermasyarakat. Nah, Ananda semuanya, sampailah kita pada akhir pelajaran kita, dan untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sudah dipelajari, ayo Ananda semuanya perhatikan soal-soal berikut ini dan dikerjakan di buku latihannya. Jawab dengan teliti ya. 1. Jelaskan arti zakat secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan salah satu dalil kewajiban berzakat dalam Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan 3 di antara ketentuan zakat fitrah. Yang keempat, tuliskan 5 syarat wajib zakat harta. Soal berikutnya, tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini tentunya merujuk pada surah At-Taubah ayat 60 tadi ya. Yang keenam, jelaskan hikmah zakat bagi muzaki. Ingat lagi siapa yang dikatakan sebagai muzaki. Kemudian yang ketujuh, berikan contoh hikmah zakat dalam kehidupan sosial. Nah, itulah tugas belajarnya hari ini. Silahkan dikerjakan dengan teliti. Dan Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada sesi selanjutnya. Alah tekaknya lah kak potong tu balai. Kalau rontian beliannya ronti nah. Alah tapi masukkan segitu ini lontang sudah kok. Segera.